Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya teman-teman, gak terasa ya kalian sudah berada di tingkatan kelas paling tinggi di Al-Hikmah. Maka dari itu, kalian harus bisa menjadi contoh yang baik untuk adik-adik kalian. Siap ya? Sip deh. Untuk bahasa Inggris kelas 6, insya Allah Bu Elinda yang akan menemani belajar kalian. Masih ingat kan sama Bu Elinda? Oke, langsung saja. Untuk hari ini, kita akan belajar bahasa Inggris Lesson 1 dengan tema Public Place. Kali ini kita akan belajar kosakata bahasa Inggris tentang tempat-tempat umum atau dalam bahasa Inggris public place. Pasti kalian sudah sering ya mendatangi tempat-tempat umum. Kira-kira apa saja ya? Yuk kita belajar bareng. Oke teman-teman, repeat after me. Ikuti setelah Bu Elinda. Place, park, taman, library, perpustakaan, supermarket, pasar, police station, kantor polisi, school, sekolah, train station, stasiun kereta api, airport, bandara, zoo, kebun binatang, bus stop, pemberhentian bis, fire station, kantor pemadam kebakaran, amusement park, taman hiburan, museum, hospital, rumah sakit, post office, kantor pos, bank, aquarium, dentist, dokter gigi. The last, yang terakhir, department store, pusat perbelanjaan. Nah, setelah belajar kosakata tentang tempat-tempat umum, kita belajar apa lagi ya? Jadi, di lesson 1, selain ada kosakata atau vocabulary, kalian juga akan belajar grammar. Grammar adalah tata bahasa dalam bahasa Inggris. Grammar yang ada di lesson 1, bahasa Inggris kelas 6 adalah future going to. Apa itu future going to? Future going to adalah kalimat yang digunakan untuk mengekspresikan rencana yang akan datang. Jadi teman-teman, future going to itu mempunyai beberapa pola sebagai berikut. Yang pertama, apabila kita menggunakan future going to di kalimat positif atau positive sentence, maka rumusnya atau susunan kalimatnya sebagai berikut. Yang pertama adalah subjek atau orang yang melakukan pekerjaan. Diikuti dengan to be atau dalam bahasa Indonesia predikat. Setelah to be, kalau future going to berarti wajib diikuti dengan going to. Yang di sini kita akan mengartikannya akan. Karena akan melakukan sesuatu pekerjaan. Setelah going to diikuti dengan verb 1. Verb 1 itu adalah kata kerja bentuk pertama. Dan yang terakhir adalah objek atau kata benda.
atau bisa disebut dengan yang dikenai pekerjaan. Jadi susunannya hampir sama dengan susunan kalimat bahasa Indonesia ya. Kalau subjeknya I, to be-nya atau jodohnya I itu adalah M ya teman-teman. AM itu bacanya M, jadi I am. Kemudian kalau subjeknya you Dewi, biar kalian mudah ya menghafal, jadi you Dewi alias you, they, we. Itu jodohnya adalah are. Jadi jodohnya you Dewi itu selalu are. You Dewi nggak mau sama is atau M. Diingat-ingat ya, jodohnya you Dewi atau you, they, we adalah are. Kemudian yang terakhir, subjek he atau she, atau dia laki-laki atau dia perempuan, to be-nya atau jodohnya adalah is. Kalau diartikan, I am going to read this book. Saya akan membaca buku ini. Jadi masih akan, rencana kita. Itu namanya future going to. Yang kedua, you are going to read this book. Sama ya, kamu akan membaca buku. Dan selanjutnya. Oke teman-teman, untuk pola kedua adalah future going to dalam kalimat negatif. Tadi pola pertama, future going to dalam kalimat positif ya. Kalau sekarang dalam kalimat negatif. Hampir sama susunannya, tapi untuk kalimat negatif kita tambahkan not. Jadi susunannya sebagai berikut. Yang pertama subjek, sama ya seperti yang di depan tadi. Kemudian diikuti dengan to be. Kalau dalam kalimat negatif berarti ditambah not. Setelah not, sama. Diikuti dengan going to, setelah going to verb 1 atau kata kerja bentuk pertama, dan yang terakhir adalah objek. Satu contoh, I am not going to read this book, yang artinya saya tidak akan membaca buku ini. Ada kata tidaknya karena kalimat negatif. Kalau kalimat positif, aku akan membaca buku ini. Bisa membedakan ya? Nah, teman-teman, untuk pola yang terakhir adalah future going to dalam kalimat tanya. Coba teman-teman perhatikan tabel berikut ini. Jadi dalam kalimat tanya, susunan pertama adalah to be, baru diikuti dengan subjek. Teman-teman masih ingat kan susunan kalimat positif dan negatif tadi? Susunan pertama adalah subjek diikuti to be. Nah, itulah yang membedakan antara kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Kalau kalimat tanya, maka kata pertama adalah to be. Baru diikuti dengan subjek, going to, verb 1 atau kata kerja, dan yang terakhir objek. Dan jangan sampai lupa, karena kalimat tanya, maka teman-teman harus memberi tanda tanya. Contohnya, are you going to read this book? Yang artinya, apakah kamu akan membaca buku ini? Nah, teman-teman, itu tadi pelajaran kita hari ini tentang public place dan future going to. Apabila ada yang kurang jelas, langsung jawab Ibu Elinda ya. Dan jangan lupa, kerjakan tugas hari ini.
Sekian dari Bu Elinda, ada kurang lebihnya Bu Elinda mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat.